Untuk pergi ke China, tentunya kita membutuhkan paspor dan juga visa. Nah, karena kita mahasiswa nih, kita membutuhkan yang namanya student visa. Sekarang ini untuk apply China student visa, kita membutuhkan beberapa dokumen, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan dari sekolah untuk kembali, atau returning to school certificate, atau biasanya juga disebut Fanxiao Dong Isu. Lalu juga ada JW201 atau 202. JW201 itu untuk yang full scholarship. Nah, kalau yang JW202 itu untuk yang self finance atau yang partial scholarship. Nah, kalau saya dapatnya yang JW202. Selanjutnya juga ada admission notice. Biasanya JW202 dan admission notice ini kita dapat setelah kita diterima masuk di kampus tersebut. Namun karena pada tahun 2021 masih dalam masa pandemi, maka saya hanya mendapatkan admission notice aja, dan itu juga berupa scan kampus email ke saya. Begitu ada peraturan baru tentang international student bisa masuk ke China, maka kampus saya segera mengurus entry permit dan JW202 untuk saya. Setelah dokumen itu lengkap, lalu kita juga nyiapin paspor baru dan paspor lama. Semua difotokopi di halaman data dan juga halaman sub imigrasi dan visa. Lalu juga jangan lupa siapin pas foto baik soft copy maupun hard copy dengan ukuran 33x48 mm. Setelah semua dokumen siap, maka saatnya kita untuk isi application form secara online. Yang pertama, kita masuk ke website Chinese Visa Application Service Center. Di sebelah kanan ini ada lokasi aplikasi Visa Center yang akan kita tuju. Kalau memang kalian nggak mau di Jakarta, misalnya yang mau di Surabaya atau Medan, kalian tinggal ganti other centers, terus pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu kita masuk ke quick access lalu visa. Agak scroll ke bawah, lalu kita pilih new application form. Kita klik agree, terus Jakarta, lokasinya, start a new application form. Kita verify. Setelah itu akan muncul application number di sebelah kiri atas. Jangan lupa itu dicatat atau bisa difoto ya. Lalu kita isi datanya. Di situ ada photo requirements. Kalau untuk yang soft copy atau digital foto itu 354 sampai 472 pixel. Ukurannya ada di situ semua ya. Kita bisa ke tempat studio foto lalu minta pas foto untuk visa China. Mereka pasti rata-rata pada tahu. Lalu kita upload fotonya. Sesuaikan. Sampai ada tulisan foto qualified. Lalu kita isi yang lain-lainnya. National ID number adalah nomor KTP, tipe pasport ordinary, nomor pasport, issuing place ini tempat kalian buat pasport, issuing authority ini kemarin saya dapat infonya diisi di imigrasi di mana. Terus kita save data di sini. Asalkan kalian mencatat ini, application form numbernya akan disimpan selama 30 hari. Kalian bisa isi ulang-ulang terus. Selama belum disubmit, kita bisa edit data-data kita terus. Lalu setelah itu section 2 kita ke application information. Di sini type of visa, karena kita student maka kita pilih X1. Kenapa X1? Karena kita adalah mahasiswa S1, S2 atau S3 yang akan tinggal di China lebih dari 180 hari. Long term study. Setelah itu kita pilih validity of visanya, kita pilih 3 bulan.
Maximum duration of longest stay, ini kamu isi sesuai dengan perkiraan tanggal kalian lulus. Jadi dari hari ini sampai tanggal kalian lulus. Kalau misalnya bingung hitungnya, di Google ada banyak website yang menyediakan untuk menghitung hari. Terus entries-nya single, service-nya kita pilih yang normal. Normal itu kira-kira 3 hari dari dokumen submit. Jadi misalnya hari ini, terus besok hari pertama, kedua, ketiga. Nah, tuh. Misalnya kayak saya itu 23 submit, tanggal 26 jadi. Setelah itu proceed to section 3, isi semua datanya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Higher education degree ini kita isi dari pendidikan yang kita tempuh sekarang, yaitu dari master degree, nah karena kita belum tahu kapan lulusnya maka dikosongin, lalu kita isi sampai SMA ya, kita isi sampai SMA. Kalau misalnya kalian S1 ya ini berarti kalian isi S1 terus habis itu SMA. Kalau kalian sekarang lagi di S2 ya kalian isi S2, S1 dan SMA. Lalu kita proceed to section 5. Nah, ini untuk travel information. Karena waktu itu saya diinfo untuk berangkatnya tanggal 28 Agustus, maka saya isi 28 Agustus. Kalau kalian udah punya tiket, kalian biasa isi tanggal sesuai tiket itu. Number of arrival train waktu itu masih belum tahu, jadi to be confirmed. City of arrival waktu itu diinfo di Chengdu. County-nya Jianyangqu. Kalian bisa search di Google ya, ini untuk county-nya. Terus destination-nya kita di Chengdu. Jianyangqu. Address at destination Guaranti. Kita isi tanggalnya 28 Agustus. Terus date of departure dari Chengdu perkiraannya itu 7 hari setelah karantina, yaitu tanggal 4. Setelah itu kita add destination. Dari Chengdu kita ke kota kampus kita. Date of arrival, perkiraan waktu itu sehari setelah, karena kebetulan dari Chengdu ke Tsinghua jauh sekali, jadi perkiraan adalah sehari setelah itu. Terus kita perkiraannya sampai waktu kita lulus. Nah, intended date of departure juga tanggal ketika kita lulus. To be confirmed. Tsinghua. Inviting person or organization in China, yaitu ini nama kampus ya, kita pilih relationship-nya university. Emergency contact, ini nama, bisa nama orang tua, nama adik, nama kakak, bebas. Who will pay for this travel? Kalau saya pilih self, karena saya bayar sendiri. Terus foreign sponsor, ini kita pilih organization, tuh nama kampus. Nah, untuk yang di section 7 ini previous travel to China in the past 3 years, kita hitung dari sekarang 3 tahun. Apabila dalam 3 tahun ini kita ada masuk ke China, kita bisa pilih yes. Nah, ini kamu bisa isi kota yang kamu kunjungin,
tibanya kapan, perginya kapan. Nah kebetulan saya nggak ada, jadi saya pilih no. Review Chinese visa, yes, saya punya. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa pilih no. Namun apabila mahasiswa lama yang angkatan sebelum 2020, pasti dia punya visa X1. Kalian bisa pilih X1. Yap. Valid other countries visa, punya nggak untuk visa negara lain? Kalau tidak punya, pilih no. Terus negara yang kamu kunjungin selama 5 tahun ini apa aja selain China dan Indonesia? Kamu pilih. Kalau ada yes, lalu kita isi. Kalau nggak ada, kita pilih no. Untuk other information ini saya pilih no karena memang tidak pernah. Mailing information, nah ini kita tidak bisa ubah-ubah ya, kita harus ke visa center sendiri. Dan nanti untuk collect your passport, terus proceed to section 10. Di sini ada data kita semua, pastiin sudah betul semua. Kita isi declarationnya. Are you applying for this visa for yourself or assisting another applicant? Personal application, kita klik yes, I have read and understood, lalu kita submit. Setelah kita submit, kita akan mendapatkan PDF dari application form tersebut. Jangan lupa dicetak, lalu kita tanda tangan. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat appointment. Kita pilih quick access lagi, visa, lalu appointment. Isi datanya, isi application number, pasport, terus kita pilih jadwalnya. Di sini ada yang berwarna biru, ini yang masih bisa kita pilih, ada jamnya. Kalau udah di add confirm, lalu kita akan mendapatkan jadwal appointment kita. Setelah ini saatnya kita ke Jakarta. Akhirnya tanggal 23 Agustus saya dan Vivi teman saya bersama-sama ke China Visa Application Center yang terletak di Gedung The East, Jalan Dr. ID Anak Agung, Gede Agung, Blok E 3.2, Pavilion 1, Jakarta Selatan. Visa Center ini terletak di lantai 8 di gedung itu. Nah, jam appointment kita adalah jam 10. Namun kita jam 8 udah sampai ke sana. Akhirnya kita duduk-duduk di Starbucks lantai 1. Sampai kira-kira jam setengah 10 kita baru naik. Di atas pun juga kita masih nunggu. Kita nukerin KTP dulu sebagai tanda masuk. Lalu sekitar jam 10 kurang 10 kita dipanggil. Ingat ya, di dalam kita nggak bisa moto-moto, nggak bisa video. Setelah selesai semua, dokumen disubmit, kita akan difoto ulang, lalu scan jari. Setelah scan jari selesai, kita akan disuruh ke counter ujung untuk membayar. Setelah kita bayar, kita akan mendapatkan surat pengambilan visa 4 hari dari kita submit, yaitu tanggal 26 Agustus. Lalu kita akan menunggu 4 hari. Hari ini 26 Agustus, aku dan Vivi ke China Visa Application Center lagi buat ambil visa. Sampai di sana kita info aja kalau kita mengambil visa, kita akan bisa langsung masuk. Setelah visa diterima, jangan lupa difoto untuk dikasih ke KBRI. Bukti kalau kita emang udah bikin visa. Lalu sorenya kita ada meeting sama travel agent juga. Dan ternyata pesawatku berangkat tanggal 7 September. Jadi aku menunggu seminggu lagi buat berangkat. Sampai ketemu tanggal 4 September di Hotel Karantina Jakarta. 再见。